aku setuju dengan Indonesia yang menggelarkan kita Malay Dash, yang mana negara ni tidak ada lagi nilai atau harga, tak ada. So memang bahasa tu bahasa Melayu, tapi diiktiraf sebagai bahasa rasmi perlembagaan. Penubuhan kita sebuah negara tu, kalau Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang yang sudah bergabung di channel Junot Voice. Pada kesempatan kali ini kita akan kilas balik ya dari video yang kemarin, di mana video kemarin kita membahas atau memperlihatkan cuplikan reaksi dari beberapa parlemen negara kerajaan Malaysia itu yang nggak terima negaranya itu sampai disebut Malaides gitu kan. Dan untuk video kali ini ada beberapa orang-orang atau warga Malaysia asli itu ada yang setuju, ini pro dan kontranya ya gitu. Mereka lebih setuju dengan sebutan Malaides gitu. Tapi kenapa ya mereka setuju? Ya mungkin karena dari segi bahasa mereka itu, bahasa Melayunya gagal gitu untuk diperjuangkan ya kan. Mereka emang kehilangan jati diri gitu, jati diri bangsa gitu. Oke, langsung aja ke videonya. Check it out. Aku setuju dengan Indonesia yang menggelarkan kita Malay Dash, yang mana negara ni tidak ada lagi nilai atau harga, tak ada. Negara kita hari ni dirosakkan oleh Bangladesh, dirosakkan oleh parti-parti atau pendatang-pendatang Bangladesh yang hari ni berbuat sesuka hati. Selepas daripada video ni, aku ada 2-3 video lagi nak aku uploadkan berkaitan dengan kegilaan Bangladesh di Malaysia ini, yang aku rasa sudah tidak mampu lagi dibendung oleh pihak-pihak berkuasa. Dan mungkin mereka buta sebab dibayar. Kita tak nafikan bahawa penguasa kita, terutamanya yang berada di Kuala Lumpur, bandar-bandar besar, mereka memang buta kepada aktiviti warga asing yang mengotorkan bandar, yang mendatangkan kejelekan kepada bandar, tetapi mereka tidak bertindak. Jangan ada orang Melayu, orang tempatan yang berniaga tepi jalan. Mereka akan datang macam ribut, huru-hara, macam tak ada otak, macam manusia tak berakal. Ini dia aku tuju kepada penguasa PBT. Penguasa PBT ni, mereka tidak mempunyai otak, tidak mempunyai akal apabila sesuatu perniagaan ataupun aktiviti yang berada di tepi jalan ni melibatkan bangsa Melayu dan orang tempatan. Tak ada. Mereka takkan ada otak. Mereka seolah-olah menjadi binatang, tak terfikir ya. Tapi kalau warga asing, mereka tak peduli pun. Kau nak buat apa dekat jalan tu, kau nak buat rusuhan atau apa. Mujuk kerajaan Bangladesh hari ini sudah pun mengumumkan pembatalan. Kalau panjang, mereka akan berusaha dalam negara ni, tahu. Dengan jumlah mereka yang begitu besar, dengan kegilaan menteri yang makan duit. Fikir-fikirkanlah, betul tak korang? Sobat Nusantara, menurut pendapat orang pribumi asli Malaysia tadi menjelaskan bahwa orang-orang dari Asia Timur saat ini sudah mulai berani dan semena-mena terhadap rakyat Melayu asli Malaysia. Bahkan, mereka mengklaim wilayah Selayang dan Sungai Buloh sebagai hak milik mereka. Waduh, gimana Sobat Nusantara? Semoga hal ini tidak terjadi di tanah air kita, Indonesia. Kita juga harus bersyukur, karena para pendiri bangsa kita dulu sudah merancang dasar negara yang kuat dan pedoman dalam berbangsa. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa berikan tanggapan kalian. Semakin hari semakin tak berguna. Bila kita tegur, anjing-anjing gila mereka akan masuk. Anjing-anjing gila mereka yang dibayar, dibagi makan nasi basi, akan masuk menyerang kita. Dan aku tidak dapat membayangkan bagaimana bodohnya anjing-anjing gila mereka ni sampai tidak memikirkan tentang masa depan negara. Di Jakarta, bila saya berada di Jakarta, saya tahu itu adalah ibu negara Indonesia. Bila saya berada di Kuala Lumpur sekarang ini, saya dah tidak tahu identiti Malaysia. isu bahasa Malaysia ni, kita kat sekolah sekarang ni belajar bahasa Malaysia ke bahasa Melayu? Bahasa Malaysia kan, subjek tu nama bahasa Malaysia. So memang bahasa tu bahasa Melayu, tapi diiktiraf sebagai bahasa rasmi perlembagaan. Penubuhan kita sebuah negara tu, kalau
Indonesia Pancasila. Contohlah, Malaysia ni perlembagaan kita. So siapa yang tak menerima perlembagaan, itu bermaksud dia bukan rakyat Malaysia. Itu cara mudah lah. Faham tak? Bahasa rasmi bahasa Malaysia. Faham tak? Di China, bahasa rasmi dia bahasa China, bahasa Cina. Di India, bahasa rasmi dia bahasa India. Tak ada siapa boleh petikai. Kau nak tukar-tukar apa-apa semua, tak boleh. Thailand sendiri tu, yang sebelah kita tu pun, itu bahasa Thailand. Faham? Itu semua asas. Jangan sentuh perlembagaan. Kalau sentuh perlembagaan jadi isu. Confirm. Dan isu dia sekarang ni, kenapa susah sangat? Kenapa susah sangat? Ada satu menteri cakap, oh, kau Mr. DIY tu boleh pula bahasa Inggeris. Signboard dia, KFC. Hai, orang dah cakap, bahasa itulah yang akan menyatu padu. Nah ini bener banget nih, jadi intinya orang Indonesia yang tinggal di Malaysia itu kenapa suka keder sama bahasanya tuh bukan karena kita tuh benar-benar nggak ngerti conversationnya atau nggak pernah dengar sama sekali kosakatanya, bukan. Justru karena saking banyaknya kosakata yang sama, tapi artinya tuh beda dikit, atau mirip, atau beda jauh. Kata cuti nih sempet bikin keder juga nih. Jadi pernah suatu saat gue jemput anak gue sekolah kan, terus dia bilang, Bu, besok Ade cuti. Ade anak preschool profesional banget, di approve cutinya sama bosnya Ade udah punya annual leave. Gitu dong, emak Indonesia bingung dong. Nah, kenapa bingung? Karena di Indonesia cuti itu definisinya umumnya itu adalah off day-nya karyawan yang di-provide dari company. Jadi company mengizinkan karyawan cuti sakit, cuti izin, cuti melahirkan, dan cuti lainnya. Sedangkan kalau off day-nya itu adalah regular, bukan annual leave, itu kita nyebutnya adalah libur, bukan cuti. Libur lebaran, libur Natal, libur sekolah gitu. Jadi kita sebut. Jadi begitu, teman-teman di Malaysia mungkin menyebutkan off day regular sama off day annual leave tuh sama-sama cuti. Tapi kalau teman-teman di Indonesia menyebutkan off day regular adalah libur, menyebutkan off day annual leave adalah cuti. Gitu bedanya. Sip, ini dia. Kau tengok Menteri Pendidikan Indonesia, seorang Chinese, Stella Christie, BMA, MA, PhD, sarjana Harvard University, PhD dari Northwestern University, Profesor Universitas Ting Suang, Beijing, Tiongkok. Dia belajar lagi kat China. But then, dia punya jati diri, there's no vernacular school. Semua cakap bahasa Indonesia. Jati diri yang sangat tegas. Kita punya, tak apa, boleh. Cakap je lah nak cakap. Tak apa, tak boleh. Oh, it's okay. Nak cakap bahasa pun tak apalah, kita ikut. Asalkan ada keadaan dalam jawatan, itu kita punya pendidikan. Kau tengok Menteri Pendidikan Indonesia, penyatuan bangsa yang dia buat melalui bahasa. Itu pun orang kita tak boleh nampak lagi ke? She's Chinese. But she's Chinese with she's Indonesian and proud to be Indonesian. She speak bahasa Indonesia. Sekarang kau. Aku anak Indonesia. 2. Aku cinta Indonesia. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka! Ya, berikut tadi adalah reaksi atau video di mana beberapa warga Malaysia sangat setuju dengan sebutan negaranya dengan Bangladesh. Tapi apapun masalahnya atau isunya, semoga cepat terselesaikan dan Malaysia semakin bisa bangkit gitu ya sebagai jiran kita, dan saya sebagai warga Indonesia turut serta mendoakan yang terbaik aja. Sama-sama maju ya. Jika teman-teman ada tambahan, tulis kolom komentar ya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.